Halo teman-teman, perkenalkan saya Veratul Ilmiah dengan NIM E144 dari kelas 2024 di KVF. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu majas-majas dan juga contoh penerapannya pada iklan produk. Nah, yang pertama yaitu majas asosiasi. Majas asosiasi yaitu majas yang membandingkan sesuatu dengan hal yang mirip sifatnya supaya lebih mudah dibayangkan. Nah, adapun ciri khas dari majas asosiasi ini yaitu ada kata seperti bak, bagaikan, seperti, laksana. Nah, perbandingannya itu masih masuk akal. Nah, tujuannya di sini yaitu supaya pembaca atau pendengar lebih mudah membayangkan dari maksud yang disampaikan. Contohnya yaitu pada iklan produk Nescafe di sini ada Nescafe di sini dilihatkan sebagai diasosiasikan sebagai baterai. Nah, itu kopi itu kan biasanya untuk menambah energi gitu kan. Nah, sama halnya dengan baterai. Nah, ini termasuk iklan dengan majas asosiasi. Kemudian ada juga tuh yang sebelahnya yaitu TikTok, sorry maaf. Jadi di situ kan TikTok itu kan sebuah permen yang dingin seger gitu kan. Nah, itu diasosiasikan seperti lagi ada di air terjun gitu yang seger gitu kan. Kalau misalnya kita di sana kan kayak seger banget gitu, seperti makan TikTok gitu. Oke, kemudian lanjut pada majas alegori. Nah, majas alegori itu adalah gaya bahasa yang menyampaikan pesan melalui simbol atau cerita kiasan. Nah, ciri khas dari majas alegori ini sendiri tuh biasanya berupa rangkaian cerita atau simbol dan ada makna tersembunyi di dalamnya. Biasanya tuh digunakan untuk menyampaikan pesan moral, kritik, atau nilai kehidupan secara tidak langsung. Nah, contohnya tuh seperti kehidupan adalah perjalanan panjang yang jauh, yang penuh persimpangan. Nah, perjalanan sendiri tuh ada makna tersembunyi di baliknya. Nah, seperti pada iklan tersebut, use it. Nah, itu kan bentuknya tuh seperti otak kan, padahal itu adalah iklan sabun gitu, yang secara tidak langsung tuh memiliki dua makna, yaitu gunakan akal pikiranmu dan juga gunakan sabun untuk mencuci tangan gitu. Kemudian lanjut majas metafora. Nah, majas metafora ini tuh membandingkan dua hal secara langsung tanpa kata pembanding. Nah, ciri khas dari majas metafora ini sendiri tuh langsung mengganti sesuatu dengan simbol lain. Contohnya tuh dia adalah bunga desa. Padahal ya bukan bunga asli, tetapi maksud bunga desanya tuh adalah perempuan cantik yang ada di desa itu. Nah, pembedanya dari majas yang sebelumnya itu adalah majas metafora itu tidak memakai kata seperti, tapi langsung dibandingkan gitu. Nah, biasanya ini tuh digunakan untuk membuat kalimat itu menjadi lebih kuat dan menarik, imajinatif, karena pembaca akan diarahkan kepada gambaran tertentu gitu. Nah, ini langsung saja pada contohnya di sini tuh ada contoh vaselin. Nah, di situ terlihat ada bibir yang lagi kering terus pecah-pecah. Nah, itu diasosiasikan sebagai uh, apa jalanan yang rusak, yang lagi retak gitu. Nah, ada tuh instruksi, ada bapak-bapak instruksi yang lagi memperbaiki pada bibir situ. Nah, sebenarnya kan ya nggak segitunya gitu kan. Nah, by the way, jadi dalam satu poster ini tuh bisa terdapat beberapa majas-majas gitu. Nah, di sini bisa juga masuk majas metafora dan juga masuk majas asosiasi. Tuh, oke. Kemudian lanjut. Di sini ada majas sinestesia. Nah, apa sih majas sinestesia itu? Yaitu pertukaran atau pencampuran antar indera. Nah, ciri khasnya itu adalah indera
indera satu dipakai untuk indera lain. Contohnya, suara yang sangat manis. Nah, padahal suara itu kan eh, indera pendengaran kan, tapi di sini tuh digabungkan dengan manis ya, sedangkan manis tuh adalah indera pe- perasa gitu, tapi digunakan untuk suara. Nah, pembedanya sendiri tuh eh, Majas sinestesia ini tuh fokus pada campuran indera penglihatan, pendengaran, perasa atau peraba, kemudian ada juga penciuman. Nah, contohnya tuh seperti seperti Clorets, pada produk Clorets ini. Nah, produk Clorets ini tuh kan produk untuk mulut gitu kan, untuk perasa. Tapi di sini diasosiasikan, dilihatkan itu mulutnya tuh bau kaos kaki, bau ikan. Nah, eh, ke kedua kaos kaki dan ikan kan termasuk indera penciuman ya, bukan indera peraba gitu. Nah, di situ terjadi pertukaran atau pencampuran antar indera sendiri. Nah, majas ini tuh sering digunakan untuk menciptakan kesan yang lebih imajinatif gitu. Kemudian, nah, majas personifikasi. Majas personifikasi yaitu ada benda mati, eh, gaya bahasa benda mati yang dibuat seolah hidup seperti manusia. Nah, ciri khasnya sendiri tuh benda yang melakukan sifat selayaknya sifat manusia, sifat atau sikap manusia gitu. Nah, contohnya di sini eh, ini ada krim untuk meredakan pegal-pegal gitu, karena di sini seakan-akan krimnya tuh memijat gitu, memijati punggung si pria tersebut gitu. Padahal ya selayaknya kan nggak bisa gitu, krim nggak bisa memijat seperti itu, tapi diasosiasikan seperti itu gitu. Contohnya lagi itu yaitu ada angin berbisik di malam hari. Padahal angin kan nggak bisa untuk berbisik gitu kan. Nah, pembedanya dari yang lain tuh majas personifikasi ini tuh diberi sifat manusia, biasanya tuh yang diberi sifat manusia tuh biasanya pada benda, pada hewan atau alam dan lain sebagainya. Kemudian lanjut, majas paradoks. Nah, majas paradoks ini adalah pernyataan yang bertentangan tapi sebenarnya itu ada benarnya. Nah, pada ciri khas sendiri tuh ada kontradiksi. Contohnya, di tengah keramaian kota, ia merasa sangat kesepian. Nah, kontradiksi. Padahal kan di tengah keramaian ia merasa kesepian. Padahal kan ramai tapi kesepian. Nah, di situ ada kontradiksi gitu. Nah, contohnya lagi pada poster iklan produk ini, produk Omo ini. Nah, di sini kan dikasih tahu gitu bahwa produk deterjen Omo ini tuh sangat bisa membersihkan pakaian putih, bisa memutihkan, menghilangkan noda sampai seputih itu, bahkan sampai tidak terlihat. Padahal kan ya nggak mungkin gitu, nggak mungkin ada deterjen yang sampai bisa bisa menghilangkan noda sampai bisa seputih itu gitu. Nah, di sini terdapat kontradiksi. Nah, yang menjadi pembeda dari majas-majas yang lain itu, ini ada dua hal yang berlawanan dalam satu situasi. Kemudian lanjut pada majas ironi. Majas ironi yaitu gaya bahasa yang menyampaikan sindiran dengan menggunakan kata-kata yang berlawanan dari kenyataan sebenarnya. Iya, sebenarnya majas ironi itu mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan kenyataan untuk menyindir. Nah, ciri khasnya tuh majas ironi itu adalah majas sindiran halus. Dia tuh tingkat sindirannya itu masih di bawah gitu. Contohnya di sini itu ada, rajin sekali kamu, tugasnya belum dikerjakan juga. Maksudnya kan eh,
konteksnya kan berarti dia tuh malas gitu kan, tapi dengan sindiran itu sangat halus gitu, jadi gak langsung ngomong kalau dia tuh malas gitu. Nah, kemudian ini ada contoh dari poster produk Burger King. Dia Burger King ini tuh seakan-akan menyindir. eh, Sebelumnya ini kan ada tulisan tuh, The Beauty of No Artificial Preservatives. Nah, itu kayak eh, produknya Burger King itu tidak menggunakan pengawet. Sedangkan eh, mungkin pada produk burger lain itu tuh ada yang menggunakan pengawet gitu. Jadi di sini seakan-akan Burger King itu lagi menyindir satu brand tapi tidak menyebutkan brand itu apa gitu. Kemudian lanjut, di sini ada majas sinisme. Nah, apa sih majas sinisme itu? Yaitu gaya bahasa berupa sindiran yang disampaikan secara langsung dan cenderung meremehkan atau mengejek. Dibandingkan ironi, sinisme ini terasa lebih tajam. Jadi tingkatan uh, sindirannya tuh di atasnya ironi gitu. Kemudian dan menjelaskan maksud sindirannya. Majas ini tuh biasanya digunakan untuk menunjukkan rasa tidak suka, kecewa, atau kritik terhadap seseorang atau suatu keadaan gitu. Nah, iya benar, jadi sindiran ini tuh langsung terdengar meremehkan atau mengejek gitu. Contohnya itu, hebat sekali pekerjaanmu, semuanya malah jadi berantakan. Nah, itu kan ada suatu pujian tapi sinis banget gitu omongannya, jadi pedes gitu, lebih pedes dari ironi karena menyindir secara terang-terangan. Kemudian ada pun pembeda dari majas yang sebelumnya itu, ya, majas sinisme itu terlihat lebih tajam dibandingkan ironi, tapi belum berada di tingkat yang paling atas. Kemudian ini ada contoh dari poster iklan produk produk Audi. Nah, di sini tuh terlihat kan kalau logonya Audi yang bulat-bulat itu ada di atasnya eh, mobil-mobil lain. Jadi Audi itu adalah produk mobil gitu, produk mobil. Nah, di situ terlihat Toyota, terus ada BMW. Nah, itu di bawahnya mobil Audi karena ya mungkin karena kualitasnya BMW dan juga Toyota dan yang di sejajarnya itu masih rendah gitu dibandingkan si Audi ini. Nah, itu kan termasuk majas sinisme gitu, langsung terasa gitu. Kemudian ada lagi nih poster UHU, bukan poster UHU sebenarnya, jadi itu sedang menyindir bahwa poster UHU ini tuh nggak sekuat super glue karena itu masih huruf U-nya tuh masih lepas gitu, harusnya nempelnya itu pakai super glue gitu. Nah, ini kan sebuah sebuah majas sinisme gitu. Kemudian ini adalah sindiran yang paling kasar dan menyakitkan. Jadi ini adalah gaya bahasa berupa sindiran yang sangat kasar dan keras dan seringkali menyakitkan. Sarkasme itu biasanya digunakan untuk seseorang ketika marah atau ingin menghina secara langsung karena sifatnya itu yang tajam, dan majisme itu dapat menimbulkan konflik jika digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Contohnya di sini tuh ada Donald Trump ya. Nah, Donald Trump ini tuh lagi dibungkam sama lem. Nah, di situ terlihat kayak we can fix this karena pada saat itu terjadi konflik karena omongannya Donald Trump gitu yang akhirnya menimbulkan konflik. Akhirnya di lem aja tuh mulutnya Donald Trump supaya tidak ngomong gitu. Nah, uh, ciri khas dari majas sarkasme ini tuh bisa menghina secara langsung seperti pada contohnya itu tadi Donald Trump itu tadi. Nah, yang membedakan dari majas-majas sebelumnya tuh, majasnya itu dinilai paling keras dibanding
majas ironi dan sinisme. Artinya majas sarkasme ini tuh berada di paling puncak karena antara ironi, sinisme dan juga sarkasme itu tadi, sarkasme itu paling atas tingkatannya karena paling kasar gitu, paling jelek gitu omongannya, kata-katanya. Nah, kemudian uh, ada majas hiperbola. Majas hiperbola ini tuh adalah gaya bahasa yang digunakan untuk melebih-lebihkan sesuatu agar terdengar lebih dramatis dan menarik perhatian. Pasti pasti udah sering banget ya dengar majas hiperbola ini. Karena paling sering digunakan juga sih. Nah, eh, ini tuh biasanya tuh nggak realistis, majas hiperbola tuh nggak realistis dan nggak mungkin juga terjadi dalam kenyataan atau nggak realistis dan sangat berlebihan gitu. Nah, majas ini tuh sering dipakai dalam iklan, puisi maupun percakapan sehari-hari untuk memberikan efek emosional yang kuat gitu. Makanya majas hiperbola ini tuh sangat sering digunakan dalam sehari-hari gitu. Karena maksudnya sangat sering terdengar gitu karena ya digunakan untuk percakapan sehari-hari itu udah biasa gitu. Nah, kayak contohnya nih, panasnya Surabaya terasa seperti mataharinya itu ada 5. Itu pasti sering banget terdengar kan. Eh, Padahal kan nggak mungkin gitu matahari ada 5 padahal realistis realitanya tuh cuma satu matahari di dunia ini gitu, di planet ini tuh cuma ada satu bukan ada 5, apalagi di Surabaya gitu kan nggak mungkin gitu. Kemudian yang menjadi pembeda sendiri tuh fokus pada efek dramatis dan berlebihan gitu. Nah, ini ada contoh poster produk. Nah, di sini gajah lagi berdiri memakai belalainya. Nah, itu kayak lagi gajah itu lagi dilem gitu. Karena saking kuatnya lem itu sampai bisa mendirikan gajah itu kan secara realistisnya tuh nggak mungkin gitu gajah berdiri memakai belalainya gitu. Dan apalagi eh, nggak bisa gajah belalai kan lembek gitu, nggak mungkin gajah bisa belalai itu nggak bisa menampung badannya gajah yang sebesar itu, seberat itu gitu. Nah, itu sangat dilebih-lebihkan dan nggak mungkin juga terjadi di realitanya. Kemudian ada poster Omo. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Jadi karena emang di satu poster itu nggak cuma ada satu majas aja gitu, jadi bisa ada lebih majasnya. Dalam satu poster ini tuh ada eh, kan terlihat nih ya, di situ nggak mungkin juga ada deterjen yang bisa memutihkan pakaian sampai seputih itu, sampai nggak bisa dilihat oleh mata itu saking putihnya, nggak bisa kan, itu nggak realistis aja gitu. Itu adalah contoh majas hiperbola yang dilebih-lebihkan gitu. Oke, kemudian ada majas litotes. Tadi kan melebih-lebihkan tuh ya. Sekarang merendahkan. Jadi majas litotes ini tuh adalah gaya bahasa yang digunakan untuk merendahkan diri atau mengecilkan kenyataan sebenarnya. Merendahkan diri walaupun kenyataannya itu demikian gitu. Biasanya tuh digunakan untuk menunjukkan sikap sopan, rendah hati, atau menghormati orang lain. Walaupun terdengar sederhana, kenyataan kondisi yang dimaksud ini tuh bisa jauh lebih baik gitu. Jadi contohnya tuh silahkan mampir ke gubuk kami padahal rumahnya tuh gede gitu kan. Nah, contoh lagi tuh kemarin sempat dicontohkan sama Pak Ken, katanya katanya beliau tuh beliau pernah lagi bertamu di rumah orang gitu. Pada saat itu tuh mejanya lagi penuh penuh suguhan gitu, penuh jajan, penuh makanan gitu. Tapi si tuan rumah itu bilang, maaf ya tadinya cuma ini, padahal di situ terlihat sangat banyak gitu loh, makannya tuh banyak banget, tapi tuan rumahnya bilang maaf ya cuma ada ini, padahal di situ full gitu kan. Itu namanya merendahkan diri gitu. Nah, itu termasuk majas litotes. Ini juga sering digunakan dalam bahasa sehari-hari gitu. Nah, ciri khasnya dari majas litotes sendiri itu terlihat sederhana dan
rendah hati, bisa dipandang seperti itu. Kemudian yang menjadi pembeda dari majas yang lain itu adalah majas litertas ini tuh bertujuan untuk merendah tapi bukan menghina gitu. Nah, contohnya pada Nescafe, pada poster iklan Nescafe ini. Di situ kan terlihat cuma sekedar baterai aja gitu kan. Tapi nyatanya dia kopi Nescafe ini tuh bisa menambah energi, padahal ya cuma kecil, baterai kan cuma kecil gitu kan, tapi ternyata berdampak besar gitu karena bisa membuat energi, bisa kita tuh akhirnya bisa bersemangat kalau misal kita pakai Nescafe gitu. Nah, kemudian di sini ada majas dan ciri utamanya nih udah aku kategoriin semuanya, yaitu majas asosiasi majelis asosiasi ini tuh ciri utamanya yaitu membandingkan pakai perbandingannya tuh pakai seperti atau bagai gitu. Nah, kemudian alegori ciri utamanya tuh simbol atau cerita kiasan. Kemudian ada metafora. Majas metafora itu ciri utamanya perbandingan langsung. Kemudian ada majas sinestesia, ciri utamanya itu campuran indera. Kemudian majas personifikasi, yaitu ciri utamanya adalah benda mati menjadi hidup. Kemudian majas paradoks adalah ciri utamanya itu pertentangan tapi masih masuk akal. Kemudian ada majas ironi, yaitu ciri utamanya adalah sindiran halus. Kemudian majas sinisme, ciri utamanya yaitu sindiran tajam. Kemudian majas sarkasme, yaitu sindiran kasar. Kemudian majas hiperbola itu adalah majas yang berlebihan atau dramatis. Kemudian majas yang terakhir adalah majas litotes, yaitu majas yang merendahkan dirinya. Oke. Kemudian terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya sampai terakhir. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada suatu kata, suatu kalimat yang kuucapkan itu ada kesalahan. Mohon maaf dan mohon dibenarkan, mohon diluruskan jika ada kesalahan itu tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.